Ya, salam sehat. Selamat hari Selasa menuju hari Rabu. Ada 2-3 hari ya, gua absen nggak bikin podcast ya karena lagi capek aja. Jadi ya ginilah kalau podcast pribadi atau personal ya. Jadi nggak bisa digantiin. Oke, langsung aja lah tanpa basa-basi. Di video kali ini gua akan bahas preview menjelang pertandingan pamungkas dari Grup A. Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Kamboja. Ya, jadi gue informasikan juga sebelumnya ini pertandingan yang akan dilangsungkan di Olympic Stadium. Jadi stadion utamanya Kamboja di Phnom Penh. Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan di RCTI Plus mulai pukul 18, dan gue yang akan bawain nanti. Oke. Jadi kita akan sedikit meround up perjalanan Indonesia ya di SEA Games kali ini. Indonesia memang sejauh ini tampil sebagai tim yang paling perform ya, dengan tim yang paling banyak mencetak gol, yang paling subur, dan juga yang paling kokoh pertahanannya, belum pernah kebobolan. Tapi satu yang harus diingat adalah ini bisa menjadi seperti oase ya, seolah-olah tim kita sangat superior. Tapi jangan lupa, karena kalau kita lihat di grup A ini kan relatif lemah ya, bukan relatif tapi memang lemah dibandingkan grup B. Kalau kita tergabung di grup B, gue yakin mungkin kita tetap lolos ya, gue yakin tetap lolos. Tapi gue juga yakin tidak akan sebagus saat ini penampilan Indonesia. Artinya tidak akan semulus kita bisa mencetak double digit dan kemudian tidak kebobolan sama sekali atau clean sheet ya dalam 3 pertandingan. Jadi Indonesia dalam 3 pertandingan tersebut di partai pembuka menang 3-0 dari Filipina, kemudian menang 5-0 dari Myanmar, dan terakhir kita mengalahkan Timor Leste 3-0 ya. Oke, jadi Indonesia menjadi tim yang pertama yang memastikan lolos ke semifinal, dan ini untuk ke-7 kali kalau nggak salah ya Indonesia lolos ke semifinal di SEA Games 2011, 13, 15, kemudian 17, 19, 21, dan 23. Ya, terakhir kita nggak lolos ke semifinal itu tahun 2009. Waktu itu kita bahkan juru kunci di grup ya. Jadi ini sekedar intermezzo aja. Nah, di pertandingan terakhir ini kita sebenarnya bukan hanya lolos sebenarnya. Jadi kita hampir pasti juga juara grup ya, karena torehan poin kita saat ini adalah 9 dari 3 pertandingan, dan yang mungkin menggeser kita hanya Myanmar. Itu pun term and conditionnya banyak. Jadi Myanmar harus menang, Indonesia kemudian harus kalah, dan selisih golnya harus di wrap itu sebesar 13 selisih gol. Ya kalau digampanginnya ginilah kira-kira. Kalau Myanmar menang misalnya 7-0, Indonesia kalah 6, selisih 6 gitu kira-kira. Jadi ada 13 selisih gol yang harus dijangkau, dan ini rasa-rasanya tidak mungkin lah, mustahil. Atau Indonesianya kalah 1-0, kemudian Myanmarnya menang 12-0 ya. Jadi kira-kira seperti itulah kurang lebih term and conditionnya. Jadi hampir pasti 99,9% Indonesia adalah juara grup. Nah, kemudian di grup B nanti lawan kita, kan kita udah mulai ngintip-ngintip lawan nih. Di grup B ini masih 50-50 antara Thailand dan Vietnam, karena dua tim ini juga sama-sama meraih hasil sempurna dalam 3 pertandingan dengan 9 poin. Selisih golnya memang lebih bagus Thailand sedikit. Nah, nanti akan ditentukan di match day keempat. Mereka akan bertemu di 1 hari setelah Indonesia ya, bersua dengan Kamboja. Jadi nanti baru akan tahu hasilnya siapa. Nah, kalau prediksi gua, kalau kita lihat dari kondisi Indonesia terakhir ya, gue yakin Thailand sama Vietnam juga berusaha untuk menghindari Indonesia. Artinya pertandingan di grup B nanti akan sangat seru. Mereka akan coba untuk paling tidak, kalau untuk Thailand jangan sampai kalah, karena kalau seri Thailand yang akan jadi juara grup. Kalau seri apalagi menang. Nah, kalau Vietnam menang ya otomatis Vietnam yang akan jadi juara grup gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke urusan kita. Nah, seperti yang gua bridging di awal. Jadi Indonesia sekarang sebenarnya sudah nggak usah pikirin lagi siapa lawan nanti di semifinal. Kemudian juga Kamboja juga kita tahu juga ini sangat-sangat menginginkan atau membutuhkan pertandingan ini meraih kemenangan ya, tanpa hasil dan juga masih harus menunggu partai antara Myanmar dan juga Filipina. Kalau
misalnya Kamboja menang tapi Myanmar juga menang, maka yang lolos adalah Myanmar. Nah, tapi kita jangan urusin dulu pertandingan atau tim lain, tapi kita kembali ke tim nasional Indonesia, ke pasukan Indra Safri. Nah, kenapa tadi gue gambarkan sedikit cerita secara makro ya kondisi Indonesia? Karena intinya adalah Indonesia ini tidak ada alasan lain selain fokus ke internal mereka, yaitu bagaimana untuk menjaga ritme yang sudah dibangun. Dan jangan sampai kita bagus di awal tapi kemudian kempes di akhir-akhir. Ini banyak terjadi ya. Jadi makanya gue bilang ini adalah oase buat tim nasional Indonesia. Hati-hati, jangan sampai kita terlena. Tapi juga ada sisi positifnya, yaitu dalam kondisi seperti ini Indonesia bisa melakukan rotasi. Nah, disinilah murni adalah kecerdikan dari Indra Safri dan timnya untuk memanage situasi ini. Kalau ini murni adalah soal keterampilan manajemen skill. Kenapa gue mengatakan demikian? Karena nanti pertandingan lawan Kamboja ini adalah hanya soal rotasi. Rotasi ini juga tidak mudah. Kalau kita lihat ya, misalnya lu terlalu banyak juga menampilkan pemain yang pemain yang cadangan. Kemudian pemain utamanya juga terlalu lama istirahat, ini juga nggak baik. Nanti competitiveness levelnya atau touch-nya, bahasa gampang, itu akan hilang. Tapi kalau dimainkan terlalu banyak dan terlalu lama di pertandingan nanti melawan Kamboja, ini juga bukan tidak mungkin ya rentan cedera atau mungkin juga kecapean. Jadi mesti benar-benar di-shuffle ulang. Nah, oke. Makanya gue memprediksi line up ini benar-benar agak pusing dalam arti karena opsinya banyak gitu loh. Kalau kita harus menang must win game, pasti udah gampang kita nebak ya. Mulai dari depan sampai belakang pasti pilihan pemain utama semua yang kita taruh ya. Mulai dari Hernando Ari, Rio Fahmi sampai Rabadan Sananta, pasti pemain utama semua. Tapi dalam situasi seperti ini harus pinter-pinter ya men-shuffle. Nah, oke, gue akan share sama lu line up prediksi versi gue, termasuk juga kenapa gue tampilkan line up seperti ini ya. Oke, ini yang gue katakan di awal, harus memadukan juga pemain yang inti untuk supaya mereka nggak hilang touch-nya, dan juga pemain yang memang selama ini sangat sedikit minute play-nya atau bahkan belum pernah mendapatkan starter. Ini perlu untuk menumbuhkan juga rasa kebersamaan dan juga kepercayaan diri dari pemain-pemain yang left out atau agak terpinggirkan karena kurang mendapat kepercayaan. Maka dari itu line up yang gue tampilkan ini benar-benar sangat mix dan benar-benar berdasarkan bukan imajinasi gue, tapi analisa dan imajinasi gue juga ya, digabungkan. Oke. Nah, di bawah Mister Gawang, kenapa gue menurunkan Hernando Ari sekali lagi? Karena ini adalah semacam juga pertandingan bukan hanya memberikan istirahat bagi fresh leg bagi para pemain, tapi juga justru seperti pemanasan dalam tanda kutip bagi para pemain utama untuk bisa tetap tidak kehilangan touch. Makanya penjaga gawang juga harus tetap yang utama. Nah, gua menyimpulkan Indra Safri akan kembali memainkan formasi 3-1-4-3 ya sebenarnya ya. Tapi nanti gua akan bikin aja, karena gua nggak ada yang formasi 3-1-4-3, jadi gua bikin aja 3-5-2 lah biar gampang ya. Jadi di belakang Rizky Ridho ini adalah pemain yang mungkin satu dari sedikit pemain yang selalu starter sejak matchday pertama. Nah, kemungkinan peran dia sebagai kapten tetap akan dibutuhkan sebagai keseimbangan lah di lini belakang ya. Jadi supaya lebih stabil di belakang Rizky Ridho. Kemudian Muhammad Ferrari. Nah, kemudian Muhammad Ferrari. Kenapa Muhammad Ferrari? Karena dalam 3 matchday itu dia hanya sekali tampil sebagai starter saat menghadapi Myanmar. Jadi menurut gue dia perlu juga untuk dikasih kesempatan. Nah, di kirinya Haikal. Haikal ini salah satu pemain yang belum pernah mendapatkan starter, belum pernah starter. Jadi menurut gue perlu juga dia dikasih kesempatan bagaimana rasanya tampil di SEA Games kali ini sebagai starter. Dan dia ini bisa back tengah, bisa juga left back ya. Jadi jadi gue akan taruh dia di 3 center back di sebelah kiri, sekaligus untuk mencoba untuk menjadi pelapis sebagai back tengah di sisi kiri. Kalau misalnya katakanlah Rizky Ridho ataupun mungkin juga Muhammad Ferrari atau siapapun ya yang tidak bisa ditampilkan, atau Dewangga, biasanya Dewangga ya yang jadi center back sebelah kiri ini cedera, maka Haikal sudah
sudah paling tidak punya rasa kepercayaan diri ya. Jadi itu Rizky Ridho, Muhammad Ferredi dan juga Haikal Al-Hafiz. Nah di tengah gelandang bertahannya gue melihat Komang. Nah Komang Teguh ini memang dia bisa juga sebagai pemain belakang, tapi juga bisa sebagai defensive midfielder. Nah kemarin di pertandingan lawan lawan Myanmar ya, lawan Timor Leste, Dewangga itu memainkan perannya dengan sangat baik sebagai gelandang bertahan. Nah, tapi kan udah teruji. Nah, ini mungkin untuk dicoba bukan hanya mencoba pemain, tapi juga mencoba posisi baru. Jadi Komang Teguh menurut imajinasi gua dan juga analisa gua patut dicoba sebagai gelandang bertahan ya untuk memainkan perannya Dewangga. Nah, ini kita lihat Komang Teguh karena dia di Borneo juga sebenarnya bisa juga bermain sebagai defensive midfielder. Nah kemudian yang menemani adalah Beckham Putra. Kenapa Beckham Putra? Beckham Putra memang di pertandingan pertama dia mendapatkan kesempatan sebagai starter, tapi di 2 laga berikutnya dia tidak mendapatkan kesempatan sebagai starter ya. Di pertandingan kedua dia bahkan masuk dari tengah pertandingan, jadi hanya bermain mungkin sekitar 25 menit ya, masuk di menit ke-65 dia saat lawan Myanmar. Lawan Timor Leste juga kalau nggak salah dia pokoknya nggak starter lah ya. Oke, Beckham Putra, kemudian Marcelino Ferdinand yang mendampingi atau sebagai gelandang double pivot di depannya si Komang Teguh. Kenapa Marcelino Ferdinand? Karena kita udah lolos. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah pemain, kalau gue yakin kita setuju bukan kalau ya, Marcelino Ferdinand adalah pemain yang sangat penting dalam menyambung serangan atau mendeliver bola dari tengah ke depan ya, di luar dari 2 golnya yang sangat indah ya. Jadi gue merasa perlu tetap Indra Safri memainkan dia sejak menit pertama, tapi mungkin gak akan satu pertandingan full, jadi mungkin 45 menit ya, karena di 2 laga terakhir dia main hanya 45 menit atau hanya 1 babak ya. Bahkan di 3 pertandingan di dua laga terakhir di lawan Myanmar dia hanya main 65 menit ya, kemudian di laga terakhir melawan Timor Leste hanya 1 babak. Jadi turun terus ya, dari mulai main full di pertandingan pertama lawan Filipina, kemudian lawan Myanmar turun jadi 65 menit dan terakhir hanya 1 babak. Jadi tetap dia diperlukan supaya touch-nya nggak hilang. Tapi sekali lagi mungkin hanya 1 babak maksimum ya. Oke, kemudian di kanan Rio Fahmi. Kenapa gue pilih Rio Fahmi? Karena itu tadi di pertandingan terakhir dia hanya main 45 menit sebagai starter memang. Nah jadi perlu juga diberikan touch dia sebagai bek kanan yang gue yakin menjadi pilihan utama. Tapi sekali lagi dia juga nggak akan 45 menit dan ya mungkin 1 babak diganti juga ya, sekaligus nanti 2 atau 3 pemain. Kemudian di kiri Pratama Arhan. Nah ini Pratama Arhan juga sama dengan Rizky Ridho, salah 2 yang bermain selalu sebagai starter dengan sejak matchday pertama. Bedanya kausanya kalau Rizky Ridho karena memang dia sangat penting sebagai pemain yang paling berpengalaman di jantung pertahanan Indonesia. Nah kalau Pratama Arhan, kalau argumen gue adalah justru Indra Safri ini seperti ingin memberikan minute play sebanyak mungkin kepada Pratama Arhan. Kenapa? Karena di Tokyo Verde dia minim minute play. Jadi di ajang ini Indra Safri ingin memberikan dia kesempatan minute play lebih banyak lagi untuk mengembalikan touch-nya dia yang agak sedikit hilang di pertandingan pertama, tapi kemudian gradually makin bagus karena sebenarnya dia punya kemampuan, punya pengalaman juga ya, karena dia salah satu dari sedikit pemain di SEA Games kali ini yang juga tampil di tim nasional senior dan juga pernah tampil di SEA Games di kesempatan sebelumnya ya di 2021. Oke, itu tadi udah ya, jadi udah gelandang udah semua, kemudian juga pemain belakang. Nah terakhir di depan, nah ini memang agak unik ya, ini gua agak gambling bikinnya, mungkin lu nggak setuju semua. Kenapa gua tampilkan Titan Agung dan juga Irfan Jauhari. Nah Titan Agung ini juga sama, salah satu di antara beberapa pemain yang belum pernah merasakan sebagai starter. Jadi analogi gua kalau sebagai pelatih perlu juga memberikan dia nuansa bagaimana sih rasanya bermain sebagai starter. Nah demikian juga dengan Irfan Jauhari, sama juga nih, dua-duanya belum pernah sebenarnya bermain sebagai starter, hanya bermain dari bangku cadangan. Dan kemudian juga bagaimana melihat 2 pemain ini kalau dikombinasikan. Nah itu mengapa gue agak sedikit berimajinasi, agak sedikit liar ya untuk melihat bagaimana Titan kalau Irfan Jauhari
duetkan. Yang jelas ini memang sangat absurd, sangat terabu-abu, semua opsinya sangat banyak, sangat tergantung dari keadaan terakhir di ruang ganti atau di keadaan di di tubuh tim, kita nggak tahu. Tapi terakhir ini info A1, gua nggak usah kasih tahu sumbernya dari mana, tapi ini benar-benar A1 dari jantung tim nasional. Itu keadaan para pemain itu sangat fresh 100%, 20 pemain. Jadi ini justru membuat bingung karena sudah pemainnya fresh semua, kemudian juga partainya sebenarnya nggak menentukan lagi, hampir tidak menentukan. Jadi pilihannya sangat banyak. Mau turunin pemain lapis 2 semua bisa, mau turunin pemain utama semua bisa, mau turunin setengah-setengah bisa, kemudian di tengah pertandingan dirotasi juga bisa. Tapi yang jelas kira-kira seperti itu tadi bayangan gua kalau gua jadi pelatih, kira-kira line up seperti itu. Nah, mungkin lu punya gambaran atau punya mungkin pendapat lain, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan ya kita berharap yang terbaik buat Indonesia. Buat partai ini sebenarnya dari segi menang kalahnya nggak terlalu penting, tapi lebih kepada bagaimana managerial skill dari Indra Safri dan kawan-kawan, Bima Sakti, kemudian juga Kurniawan dan juga Eko Priyanto dan juga Sahari Gultom bisa benar-benar menjadikan pertandingan ini sebagai pemanasan dalam tanda kutip menjelang semifinal. Nanti kita semifinal akan berlangsung selang 3 hari ya. Jadi nanti hari Rabu kan main kita lawan Kamboja tanggal 10. Nah, kemudian semifinalnya itu tanggal 13. Jadi 10 itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu kita akan main. Ya kita nggak tahu sekali lagi lawan siapa. Yang jelas antara Thailand atau Vietnam. Baru nanti selang 3 hari lagi tanggal 16, berarti itu hari apa ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasanya tanggal 16 akan final. Mudah-mudahan kita sampai tanggal 16 ada tetap bermain. Oke, terima kasih. Itu preview gua terkait dengan Indonesia menghadapi Kamboja atau Kamboja menghadapi Indonesia di partai terakhir hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai ketemu nanti di sana ya. Stay tune and sehat selalu.